Welcome back, this is Christian. Dan ya, kalau lu udah lihat setupnya kayak gini, udah tandanya bukan lagi begini-begini boy. Ini kita balik ke konten minggu lalu ya, yaitu gue terusin pengalaman-pengalaman horor gue yang yang gue alami selama di rumah lama gue maupun di rumah gue yang di Bintaro. Kalau rumah yang gue tinggal sekarang mungkin terakhir lah ya, itu terakhir jadinya nggak terlalu sugestinya tuh gimana gitu. Lanjut cerita di rumah Taman Kebalen ya. Di rumah gue yang lama itu ceritanya cukup lumayan banyak ya, sampai gue wadidaw gitu nginget-ngingetnya tuh. Gue yakin masih banyak banget yang gue lewatkan cerita tentang rumah itu gitu, pengalaman yang luar biasa ya. Dan ya ini nggak ada ini masih berkaitan dengan cerita yang lalu, tapi ini gue tarik mundur dulu gitu. Kalau kemarin gue cerita itu di sekitar 2012 kalau nggak salah ya gitu. Yang belum nonton videonya yang thumbnailnya kayak gini gitu, tonton dulu ya. Jadinya pokoknya ini tuh udah kayak universe-nya astral gue lah gitu. Jadi semua berkaitan lah, di endingnya nanti pasti gue akan tarik benang merahnya ternyata inilah akibatnya dari segala sesuatu apa yang gue buat gitu, tentang makhluk-makhluk gaib dan penghuni penghuni rumah itu gitu sebelum gue datang ke situ. Oke lah ya, kita langsung aja, tapi pening dulu. Oke, gue lupa ya, ini kalau nggak salah ini sekitar tahun 2010 kalau nggak salah, 2010 2011an lah. Oke, sekitar tahun 2010 gitu, awal sampai pertengahan gue masih nganggur ceritanya. Dapatlah tawaran kerja dari orang gereja gitu. Dapat tawaran dari orang gereja yang lumayan dekat juga sama gue, baik juga, salah satu pendoa lah di gereja gitu, aktivis lah, diaken gitu, pengurus gereja. Dia tawarin gue kerja. Awalnya gue nolak lah. Terus yang kedua, setelah berapa bulan tuh ya, mau menjelang akhir tahun, di September kalau nggak salah, Septemberan ya, Agustusan deh, gue lupa. Itu dia nawarin lagi kerjaan bro. Akhirnya udahlah, gue dengan kepepet gitu ya, dengan rasa butuh uang gitu. Saat itu gue juga masih jualan es lilin ya di salah satu sekolah Santa Monica gitu di Bekasi. Gue jualan es lilin tiap pagi, Senin sampai Sabtu. Tuh ya lumayan capek juga ya, capek nunggunya gitu. Dan akhirnya gue terima kerja. Gue bikin lamaran kayak biasa lah ya, normal gitu. Akhirnya finalnya setelah satu minggu atau 2 mingguan, akhirnya gue dipanggil lah kerja di daerah Pulau Gadung. Pokoknya lu kalau lewat Pulau Gadung deh pasti bro, lu pasti lihat itu pabrik gitu. Pabrik ya, salah satu pabrik lah pokoknya di Pulau Gadung masih kelihatan. Kita pabrik besi lah itu tentunya. Dan akhirnya gue diterima kerja, training dulu ya kan, dan gue belum tahu nih gitu, masa training gue nih kayak gue merhatiin kelas-kelas atau level-level besi itu mesti masuk kelas apa, grade-nya apa gitu kan, harganya berapa. Gue jadi salah satu kandidat QC, quality control gitu. Tapi untuk saat itu awalnya planningnya pengen ditaruh di bagian QC impor, barang impor yang dari luar masuk ke Indonesia dan ke pabrik itu gue harus kontrol. Tapi saat berjalannya waktu, pabrik ternyata ada salah satu member ya kan, anggota dari quality control yang untuk produk besi-besi lokal gitu, itu ada dipecat, bermasalah. Akhirnya gue sudah di training maksimal ya kan, sudah
total lah gue gitu. Akhirnya gue direkrut untuk masuk ke yang ngurusin barang-barang lokal. Akhirnya 1 bulan gue udah training, 1 sampai 2 bulan kalau nggak salah, udah bener-bener maksimal banget lah gue di training, diajarin sama master-master di besi ya, tentunya itu di Indonesia ya gitu. Jadi gue cukup beruntung juga ketika gue masuk situ, ternyata emang petinggi-petinggi, apa ya, bukan petinggi ya, artinya master-master besi di Indonesia ternyata di situ gitu. Gue diajarin apa ya, teknik-tekniknya, udah ngeliatnya, cara meriksanya, cara mendeteksinya gitu kan. Udah diajarin total lah, semua bener-bener dikasih ilmunya. Dan akhirnya berjalannya waktu setelah training, akhirnya gue sah jadi karyawan di pabrik tersebut. Jadi salah satu quality control yang diandalkan masa itu. Jadi apa ya, berjalannya waktu gue sempet bingung dengan pekerjaan ini. Gue mikirnya, gue ini kerja apa gitu. Karena hari pertama gue kerja itu, gue yang seingat gue itu, semua orang itu cium tangan gue gitu. Gue bingung kondisi saat itu. Gue kalau gak salah umur 20 tahunan lah, 20-an. Nah, gue lahir 90. Yang tua-tua gitu semua tuh usianya apa ya, orang dari luar pabrik masuk ke pabrik gue tuh, yang bawa customer untuk besinya dijual ke pabrik kita tuh pada semua tuh usianya di atas gue, di atas 30 semua lah, atau di atas 25 semua, yang pasti di atas usia gue semua. Gue bingung di situ, kok ini semua orang pada hormatin gue gitu. Ternyata gue cari tahu, ternyata itu posisi gue itu sangat apa ya, sangat strategis dan sangat diperhatikan sekali sama banyak orang gitu. Jadi ini udah kerikut belum sih anjing? Gue cari tahu, oh ternyata posisi gue itu posisi yang sangat-sangat diidam-idamkan oleh umat manusia di muka bumi ini gitu. Jadi gue cukup beruntung juga untuk dapat posisi itu gitu. Akhirnya kerja biasa gitu kan, normal. Gue udah mulai baca di lapangan. Hari pertama sampai 1 minggu pertama gue kerja itu, setiap hari itu gue deg-degannya setengah mati. Ini gue ceritain dulu ya kondisi awal apa ya, pendalaman ceritanya tuh gue ceritain, gue kasih dulu jadi biar lo nangkep gitu. Jadi nggak bingung, ini bukan cerita pengalaman kerja, bukan, ada hubungannya ke judul gitu. Dan akhirnya setelah 1 minggu itu gue deg-degan terus gitu, deg-degan selama 1 minggu itu deg-degan terus. Akhirnya anjing lu ya, bikin gue kaget monyet. Akhirnya kenapa gue bisa bilang gue deg-degan terus, karena setiap hari ada aja tuh yang bertengkar gitu di lapangan gitu, antar pengurus. Terus pengurus kayak yang tadi gue bilang itu orang luar dari dalam, kayak mitra pabrik itu, ada perwakilannya itu berantem sama QC lain. Berantemnya itu enggaknya yang cuman adu bacot doang, udah kayak mau pukul-pukulan, sampai kayak ancem-anceman, kayak gue bunuh lo, kayak gue tusuk lo pakai besi. Karena itu kita kerja tuh besinya banyak gitu, semua tuh di situ besinya ngampar, kita kerja tuh di atas besi. Jadi kalau di sana ya nyari pisau atau nyari apa ya di bawah, kita lihat ke bawah aja pasti ada gitu, atau besi panjang kayak behel gitu yang tajam-tajam, paku-paku yang besar gitu, itu bisa main ambil aja terus nusuk gitu. Dan akhirnya sebelum itu yang training gue pun, kenapa gue bisa deg-degan 1 minggu itu, jadi selama gue di training, gue lupa ceritain, mentor gue itu, senior gue itu, sebut saja Pak Willy ya sebutannya.
Itu ultimatum gue, kamu siap nggak jadi QC? Ya gue jawab siap pak, tapi siap nggak dipukul, siap nggak untuk diancam, dibunuh terus, atau bahkan mungkin ya betul-betul terancam gitu, bener-bener ya hidup lo nggak tenang intinya. Saat itu gue mikir semana sih gitu nggak tenangnya kerjaan, kayak apa sih gitu. Namanya gue belum ada pengalaman, baru terjun di dunia kerja saat itu, baru pertama kali. Gue pikir ya udah nggak apa-apa, semana sih paling pabrik pasti ngelindungin. Gue inget banget omongan dia, pokoknya siap dipukul. Saya pernah dipukul, pernah dikalungin celurit, kayak pernah mau ditusuk, pernah mau dikeroyok, dijegat di jalan. Wadidaw. Setelah selesai training dan ya itu seminggu gue deg-degan, itu luar biasa bro pengalamannya. Gue bersyukur bisa dapat pengalaman yang sebegitu bro, luar biasanya. Pelajaran banget hidup gitu, bahwa memang hidup tuh keras. Akhirnya selang 1 minggu itu gue makin lama bukannya makin membaik bro, makin parah. Jadi bener-bener kayak dicekek, kayak diginiin gitu. Itu setiap hari bahkan gue kayak, lu pulang lewat mana, gue keprak pala lo, gue belah, gue cangkul pala lo. Kayak ya mungkin kalau gue denger sekarang mungkin bukannya gue nggak takut ya, tetap pasti ada takut, tapi mungkin udah usia gue makin nambah, mungkin mental makin nambah gitu. Apalagi saat itu gue adalah salah satu korban bully di SMP SD itu gue korban bully. Jadi saat di situ mental gue hancur bro. Jadi gue ngadepin situasi itu deg-degan, tegang, napas gue nggak beraturan. Jadi bener-bener ketakutan total, trauma banget gue yang namanya ngeliat kerumunan gerombolan orang tuh yang ngeliatin gue tuh udah waduh. Gue nggak bisa gue ungkapin itu, gue nahan nangis di kamar mandi. Selalu abis kerja gue selalu nangis. Gue bilang kok kerjaan gini banget gitu, apa emang harus berhenti atau gimana. Sampai gue cerita sama oma gue bahwa ini kok kayak gini gitu, tapi udah jalanin aja dulu. Ya udahlah, setelah 1 bulan kondisi tidak membaik sama sekali. Itu jadi makanan gue hari-hari. Semakin lama inovasi perwakilan mitra pabrik tuh semakin luar biasa ya, dengan cara mengancam, menekannya gitu. Itu parah gitu. Akhirnya satu titik gue ditempatin di bagian besi lain. Jadi besi itu ada, pabrik itu ada 3 jenis. Gue yang rongsok, yang alat-alat dapur, kaleng gitu-gitu. Dan yang kedua tuh besi yang keras-keras gitu ya, kayak besi yang buat rumah, buat gedung-gedung besar gitu. Yang ketiga tuh di kontainer. Jadi gue ditaruh di yang rongsok yang pertama, dan itu mental banget. Jadi mereka tuh melakukan kecurangan yang apa ya, yang intinya melakukan kecurangan dalam proses jual beli barang. Gue inget banget itu gue sendiri, dia naik ke atas ngancam gue bahwa kalau sampai barang ini lo nilainya nggak bagus, lo gue matiin pulang. Anak usia 20 tahun digituin, dengan background yang korban bully abis-abisan karena ras dan segala macam agama. Wah bro, gue kondisi pakai masker, pakai kacamata, pakai topi. Itu gue udah ini duduk. Itu rasanya anjing banget lah. Itu rasa yang paling gue benci dulu itu. Gue mau minta tolong sama siapa, gue cerita sama senior gue pun
cuma ketawa gitu, ya memang begitu. Gue bilang bener nggak ya Pak? Ya nggak tahu, berdoa aja, serahin semua sama Tuhan. Aduh, gue saat itu mikirnya waduh, sama mati gue di sini, mati nih gue. Gitu. Gue betul-betul sendiri saat itu, total sendiri, total sendiri gue. Tidak ada yang menemani atau tidak ada yang memberikan apa ya, arahan yang tepat gitu ya di usia-usia segitu. Akhirnya gue cerita lah sama salah satu mitra pabrik, perwakilannya mitra pabrik tuh. Gue cerita, gue bilang kok kayak gini gitu, kok kayak gini ya pekerjaan ini, kok kayak gini. Saya kok kadang dihormati tapi kadang-kadang sampai ingin dibunuh gitu. Dia bilang ya memang begitu gitu. Akhirnya singkat cerita kita ngobrol-ngobrol, mungkin dia cerita kali ya setelah hari itu gue curhat sama dia gitu, karena gue udah bingung gitu mau cerita sama siapa lagi. Jadi kalau habis jam istirahat tuh gue diem di kamar mandi bengong, harus keluar atau bertahan. Gue butuh kerja, butuh uang. Selang 1 minggu kalau nggak salah, tiba-tiba gue lagi main futsal kalau nggak salah ya seingat gue di daerah Babelan deh. Itu nama futsalnya kalau nggak salah, nama tempatnya Charles. Itu tiba-tiba ada yang nelpon gue, nomor tidak dikenal. Gue angkat, kita kenalan. Akhirnya dia ngenalin bahwa dia salah satu mitra di pabrik lah, yang ceritanya mau bantu gue dengan mau bantu masalah gue yang soal diancam dibunuh gitu. Oke lah, berjalannya waktu sampai 2 minggu masih begitu terus. Jadi setiap pagi itu saking gue ketakutannya, gue berangkat itu jam 5:30 dari rumah sampai pabrik harus jam 7. Gue udah bangun dari jam 5 kurang. Jam 5 kurang gue berdoa itu setengah jam. Bener-bener doa serius. Gue sujud, sikut gue tuh di tempat tidur, bahwa saya serahin nyawa saya hari ini ke Tuhan. Kalau saya mati hari ini ya udah, karena demi Tuhan setiap hari setiap hari yang namanya mau dibunuh itu sudah biasa, dan memang bukan cuman ucapan tapi benar-benar face to face di depan mata gue gitu, bener-bener tipis gitu. Jadi gimana ya, sebegitu mengerikannya saat itu buat gue, karena gue sendiri saat itu. Beda sama QC pabrik lain itu. Pabrik lain itu tuh anak bawang. Jadi ya akhirnya gue ketakutan terus hari demi hari. Itu di motor itu nangis, mau berangkat kerja itu nangis gitu, nangis. Gue ingat banget nangis. Akhirnya orang yang nelpon gue saat gue tadi main futsal ngajak gue ngomong. Dia bilang gini, dia bilang kita lanjutin omongan kita yang di telepon. Gue bilang, oh yang soal itu ya, kalau lu mau selamat, kalau lu mau hebat kuat, lu ikut gue. Gue pikir lagi, ini maksudnya apa? Gue pikir mau diajarin silat. Ya udahlah, gue pikir kalau mau diajarin silat gue mau deh. Akhirnya kita janjian di malam Jumat. Gue bingung, gue lupa itu tanggal berapa, tapi yang pasti itu malam Jumat. Tidak hujan, udaranya biasa aja, kayak malam-malam
Sebelumnya tidak hujan, udara biasa aja, ya sejuk biasa aja, sejuk lah, nggak ada air hujan sama sekali, gerimis pun enggak. Itu di daerah Wates ke sana, arah-arah gue lupa lah nama daerahnya, pokoknya mau arah ke Marunda gitu. Belum ke Marunda, nggak jauh dari rumah gue yang sekarang gitu. Sekitar 2 kiloan lah. Akhirnya gue ketemu lah sama dia, gue janjian di rumahnya. Waktu itu sempat ke rumahnya dulu, gue lupa sempat ke rumahnya atau gue dijemput di mana gitu, lupa banget gue. Intinya gue udah sampai rumah dia, ya kan, diajak makan dulu bro. Kayak makan, gue bilang ini mau ngapain, gue bilang udah lu diem aja, terima beres, rapi, pokoknya lu mulai besok jadi orang yang paling kuat di dunia. Gue bilang masa sih besok gitu? Iya besok. Oke, gue bilang ya udah. Gue makan dulu, dia bilang tunggu dulu. Nunggu apa? Gue bilang tenang, lagi dibikin. Oh ya udah. Selesai sekitar setengah jam, habis gue makan, ngobrol-ngobrol sama keluarganya Robert, kita sebut saja Robert ya, sekitar setengah jam. Ngobrol-ngobrol gue di rumahnya. Dibawa lah gue tuh ke belakang rumah dia. Gue lupa maju atau mundur, ke kanan rumahnya atau ke kirinya. Yang pasti gue masuk ke dalam kampung deh. Itu malam bro, sekitar jam 9, jam 10-an. Besokannya gue kerja tapi gue geber terus lah, karena dia bener-bener mohon banget bro, mau nolongin gue. Kiranya sampai di sana, rumah desa biasa ya, bener-bener desa banget. Gue bilang ini nunggu apa, gue bilang. Dia bilang duduk kayak dulu, kenalan, ditanya namanya, ditanya tanggal lahirnya, ditanya nama ibunya, ditanya nama bapaknya. Wah semua deh lengkap, udah kayak mau nikah gitu, ditanya semua. Akhirnya ngobrol, duduk, dia bilang tenang, jangankan dibunuh, kamu dibom aja nggak mati. Waduh, gue bilang maksudnya gimana ya pak? Dia bilang oh kamu diancam gini-gini ya. Pokoknya sesuai cerita yang gue ceritain ke si teman gue di awal dan si Robert ini. Dia bilang pokoknya tenang, Kong Basir pasti bantu. Oke, sebut saja Kong Basir lah ya. Oke. Karena setelah itu dia ngobrol-ngobrol. Yang lucunya saat itu malam itu, gue inget banget jam 10, hampir setengah 11. Lucunya dia duduk, gue duduk di kanannya dia agak jauh gitu. Gue bilang ini nunggu apa ya pak? Tunggu, saya lagi minta tanda. Oke lah. Gue itu orangnya kalau udah sekitar 5 menit gak ada kegiatan atau gak ada yang membuat gue menarik, gue selalu berdiri dan melihat situasi atau keluar, lihat-lihat kondisi lah ya. Gue keluar rumah, kondisi langit itu tuh terang, tidak ada hujan sama sekali, sama kayak malam-malam sebelumnya. Bener-bener gak ada, bener, gue jamin. Gue duduk lagi, begitu tepat setengah 11 dia ngerokok bro, dia nyalain rokok kreteknya, dia nyalain. Terus gue nanya sama temen gue, ini masih lama nunggu tanda apaan sih? Udah diem aja. Begitu dia habis ngerokok 2 isepan atau 3 iseng, tiba-tiba geledek, dudah.
Gua kaget lah. Wah, asli bro. No Photoshop, anti Photoshop club dah. Asli bro. CGI saat itu juga gue yakin daerah situ nggak tahu. Sound effect nggak ada. Asli. Tiba-tiba duar. Terus tiba-tiba gemuruh petir. Gua bingung, gua bengong. Kok ada petir? Kok ada gemuruh petir? Kayak petir kayak wow. Gua bilang, ini nunggu apa? Gua masih nanya gitu. Si Ngkong Basirnya ini udah diterima. Mati gua bilang. Gua tanya sama temen gua bilang si Robert, diterima apaan? Dia bilang, lu tenang aja bro. Tenang aja ya Chris. Gue inget banget bukan dipanggil Chris, Tong. Lu tenang aja Tong. Iya. Akhirnya si Kong Basir ini tetap ngerokok, tiba-tiba ke belakang. Temen gue dipanggil si Robert nih, Robert dipanggil, gue diem di situ. Gue duduk kayak anak usia 20 tahun bro, dalam kondisi gitu. Gue bingung gue mesti ngapain. Di luar gak hujan, tapi ada geledek. Gue bilang ini apa maksudnya gitu. Selang 10 menit dia bilang jangan ke dalam ya. Nanti kalau gue udah keluar baru lu ikut gue, oke. Setelah 10 menit dia keluar. Dia bilang, lu malam ini mandi. Hah? Gue bilang mandi. Maksudnya mandi buat apa? Gue udah mandi tadi sebelum kesini tuh, gue udah rapi, udah seger, udah kayak orang mau pergi gitu. Gue pikir mau ngapain kan gitu, mau ketemu jagoan siapa yang jagain gue atau siapa gitu. Dia bilang ya udah mandi dulu gitu, pokoknya lu diem aja deh. Gue gak boleh komentar sama sekali di malam itu. Gue udah gak lihat jam lagi karena gue udah kebingungan ini ngapain ini gitu. Oke lah, gue masuk ke kamar mandi kalau nggak salah, iya, masuk kamar mandi kamar mandi desa yang emang nggak ada ubinnya, langsung semen gitu aja gitu. Bahkan kalau nggak salah kalau mandi harus pakai sandal takut kepleset gitu. Akhirnya ada satu meja, gue inget banget. Gue mandi dulu, mandinya mandi air kembang, bak gitu, air kembang. Gue bilang air apa ini? Saat itu gue masih anak gereja banget, karismatik banget bro. Woi, saat itu gue bisa dibilang jebolan Youth Bintaro gitu. Jadi bener-bener berapi-api banget bro. Itu gue, wah iblis ini. Gue udah mikir, waduh, gue nurut aja deh daripada gue mati. Gue udah doa tapi tetap mau mati juga tiap hari. Udahlah, gue lakonin, gue ikutin. Karena gue mandi dimandiin juga. Setelah setengah bak, tiba-tiba temen gue si Robert ini bawa satu kain, dia bilang pakai. Gue bilang pakai ngapain? Dia bilang ini kain baru, masih baru, belum pernah dipakai, lo pakai. Pakainya gimana caranya? Gue bilang. Jadi apa ya? Jadi ini contoh aja lah ya, gue contohin. Ini kain kafan, itu bener asli kain kafan baru. Itu ditutup ke gue gini, ke gue. Gue inget banget. Jadi posisi gue itu di dalam kain ini, baru gue diguyur air mandi gue, basah. Dan kain kafan kan tipis ya, kayak kain bendera gitu.
Jadi kalau kena air pasti lepek gitu, pasti nempel dia gitu. Bukan kayak baju tebel, bukan kayak bahan baju tebel gini gitu. Jadi bener-bener basah, ya pasti basah gitu, air. Jadi lepek, diguyur terus. Itu saking gue berdiri, gue mandi kan ditutup gini, kaki gue masih kelihatan gitu, masih ada celah lah di sini. Gue bisa lihat kaki temen gue yang mandiin gue gitu. Dia bilang udah diem aja gitu, tenang aja. Kadang-kadang pala gue ditepak-tepak, dimandiin terus, diisi lagi sama air sama dia. Gue disuruh jongkok berapa lama, kain dilipat jadi 2 saat. Kain dilipat jadi 2 kalau nggak salah, iya. Jadi gue posisi jongkok ketutup semua bagian gue jongkok tuh udah kayak ayam, ketutup semua gitu. Tapi masih dia lipatnya tuh gue masih bisa ngeliat kaki dia. Jadi dipendekin lah kainnya, dilipat ke atas gue. Masih dimandiin gue. Temen gue keluar dari kamar mandi itu, terus kemandiin lagi, terus keluar lagi. Tiba-tiba saat mandiin yang ketiga tuh, gue diguyur ketiga, rame bro, rame. Sekeliling gue banyak kaki. Gue pikir anggota rumah situ, gue pikir ya udahlah positif aja. Rame banget ya. Gue bilang, Bet, rame. Udah diem. Dia keluar, habis mandiin itu, kaki itu masih di situ. Ya adalah 5 pasang kaki lah. Gue jongkok gini. Dingin bro, asli dingin. Ini kan kafan semua, gue pakai kolor dong. Gue liatin, gue panggil Bet, ini siapa? Kok rame? Suara dia dari luar. Udah diem. Kaki itu nggak pakai sendal, biasa aja, kaki lusuh biasa. Ya udahlah. Selang gitu dia masuk lagi. Kaki itu seketika, sekejap mata hilang. Mungkin gue meleng kali ya. Saat itu gue belum paham. Pokoknya habis diguyur itu kan kainnya nutupin muka, kaki hilang. Dia datang, gue pikir semua itu udah keluar. Udah selesai, kain itu dilipat, diperes ke kepala gue. Iya bener-bener diperes ke kepala gue, saat dikepret, pak. Gue bilang, ini diapain sih? Dia bilang udah diem aja. Ya udah dah. Selesai mandi, gue udah kedinginan. Udah tong, ganti baju dulu di kamar. Oke, gue ganti baju. Gue udah disiapin baju. Wah, celana, kolor lengkap udah dibeliin deh di Indomaret, kolor khusus buat gue. Gue lupa dibeli. Kalau baju tuh pakai punya dia, kolor tuh dibeliin ya kalau nggak salah. Karena gue udah rapi, udah kedingin, udah seger lah ya. Segernya seger dingin gitu. Gue dipanggil ke dalam. Si Kong Basir itu dengan santainya duduk sambil ngerokok. Gue inget banget kakinya sila gini, pakai kopea merah, kacamata. Dia bilang, udah, kamu udah bersih. Gue duduk, dalam hati gue, udah bersih apa nyet? Gue udah mandi lagi. Ini gue kedingin asli bro, dingin banget. Karena air pedesaan tuh kan seger ya, dingin. Meskipun keruh, tapi dingin banget gitu. Terus lagi posisi itu sudah mau menjelang tengah malam. Prosesi itu lama banget lah. Setelah ngobrol-ngobrol, dia menawarkan sesuatu yang gue pastinya tolak gitu kan.
Gue nggak bisa sebutin, yang pasti dia nawarin sesuatu tapi gue nggak mau. Itu karena itu berkaitan dengan kepercayaan gue gitu. Gue tolak. Selesai kayak gitu, dia bilang tunggu ya, saya ngerokok dulu. Oke. Dia nanya agama gue, dia bilang oh Kristen ya, gak apa-apa kok, bisa. Dalam hati gue masih kayak, bisa apa ini gitu, bisa apa gitu. Temen gue udah nepok dengkul gue kayak, tenang. Gue dibawa ke dalam lagi ke tempat itu. Gue diposyongin bro. Wah asli bro, gue digulung pakai kain yang abis gue mandi tadi, yang gue pakai mandi, dibungkus. Gue tiduran di meja itu yang gue pas pertama kali gue bilang ada meja, gue tiduran di situ. Tiduran, dikerebongin, diikat bro, asli diikat. Jadi posisi gue udah kayak pocong hidup gitu, kayak bener-bener dibungkus, udah kayak permen. Kaki, dengkul, ya badan semua sampai yang bagian kepala. Gue bilang ini mau diapain gitu. Udah Tong, lu diem aja, pokoknya lu besok jadi orang yang paling kuat. Oke lah, gue ikutin. Waduh, gue nggak ngerti lagi dibacain apa, lumayan lama, ditinggal bentar, suruh merem, bis itu udah gue merinding aja. Setelah itu udah copot, dia bilang ikut saya lagi ke dalam. Oke lah, duduk dulu, dia ngerokok lagi. Gue saat itu kebingungannya kayak, ini sebenarnya mau ngapain gitu, mau ada apa. Wah kayaknya gue udah makin sadar kayak gue kayak dikasih ilmu gitu nih kayaknya. Apalagi yang prosesi mandi pertama, terus dibungkus, baru ini sesi terakhir. Dia selesai ngerokok, dia mati, dia buang itu puntung. Dia bilang ayo, ini yang terakhir. Gue bilang mau ngapain lagi nih. Gue mikir, waduh, suruh ngapain nih, suruh makan apa ya? Akhirnya ke dalam gue, satu bilik ruangan kamar yang kira-kira ya ukurannya 3x3 lah ya, 3x3 meter. Di dalam itu catnya hijau, pintunya nggak pintu kayu, pintu kain lah, pintu pedesaan gitu, kayak cuman hordeng gitu doang buat jadi pintu. Duduk, temen gue nggak ngikut, gue bingung, ini gimana ini maksudnya nih. Gue bilang aduh mati gue sempet melengos keluar kayak, Bet ini gimana, udah yang nurut aja. Oke deh, gue duduk sila, gue inget banget, gue duduk sila. Si goblok ini duduk aja, bocah umur 20 tahun yang tiap hari kerjanya diancam mau dibunuh, mau dipukul gitu ya, diginiin terus. Asli bro, asli hancur mental digituin tiap hari. Kan duduk di ruangan itu, ada foto macan loh, keris, patung, kayu, sesajen, tampah gitu yang isinya kembang gitu-gitu. Ada gelas, ada bunga sedap malam, ada roti, ada sirup, ada buah, ada sirih. Udahlah, duduk gue, si Kong Basir nih sebelah gue.
Dia bilang, ikutin apa yang saya omong. Iya Kong, pokoknya mulai besok kamu jadi orang yang paling hebat sedunia. Wah, gue bilang sehebat apa? Mau ngapain gue? Ya udah, akhirnya dia baca dulu. Gue inget banget tangannya, set, ambil menyan kali ya, udah nyala. Gue nih dalam hati, ya Tuhan, gue Kristiani kayak, ya Tuhan, ya Tuhan, ini apa gitu? Ini saya di sini, gue kayak ngelihat gini, kanan kiri, ini apa gitu. Udahlah, selesai kayak gitu dia baca, gue ikutin doanya. Gue lupa, sempet gue masih inget tapi gue lupa. Yang gue inget tuh Ar-Rahman Ar-Rahim kalau gak salah, ada terusannya. Terus gue harus sebut nama gue. Pertama gue disuruh makan buah, jeruk kalau gak salah, jeruk sama anggur kalau gak salah. Gue makan bro. Nah setiap abis makan buah itu, makanan persembahan di situ, gue lupa ada 5 macem atau gimana ya, 5-7, sambil gue inget-inget lagi. Pokoknya dia abis menyan gitu, dia baca pakai bahasa Sunda, nunjuk gitu, makan gue. Makan. Yang gue inget nih, gue mencoba masuk ke daya ingat gue yang saat itu gitu. Gue nih lagi nyari terus. Gue makan, dia baca dulu, terus dia diem. Suaranya sempat berubah, terus dia nunjuk, kamu jaga dia. Buset, gue habis makan nggak dikasih minum coy. Gue diem. Saat itu makan jeruk sama anggur ya. Jeruk gue nggak suka, tapi gue telan aja dah sama biji-bijinya gitu. Udah gue makan, dia baca lagi, dia nyuruh gitu. Tiba-tiba entah gimana, itu ruangan itu semua, ini gue tidak halu ya saat itu kayak filter TikTok bro, yang gitu, yang kayak semua tuh goyang. Gue untuk saat ini gue sudah pengalaman gue yang udah gue lewatin, gue pikir itu efek spiritual mungkin ya, efek apa ya, efek ya kondisi spiritual yang saat itu gitu, reaksinya mungkin. Tiba-tiba semua goyang, kayak semua tuh jadi gepeng gitu, kayak ngoeng gitu, kayak filter TikTok lah, lu pasti tahu lah. Udah selesai kayak gitu, dia baca lagi, gue ngikutin lagi. Gue disuruh makan sirih kalau nggak salah. Gue disuruh makan sirih, bukan digosok bro, ditelan. Bro, pak, makan. Gue makan, gue dikasih minum. Gue ingat, minum air putih, agak pedes ya kan kalau nggak salah kalau sirih. Gue minum, dia baca lagi, dia nunjuk lagi, kamu sampai mati jaga dia, awas sama gue juga. Pas begitu itu, tiba-tiba telinga gue itu udah kayak dibak gitu, kayak buk. Badan gue berasa gepeng. Semua itu gue liatnya lurus ke atas. Frame foto, patung, itu makin lama kayak gepeng gitu. Kalau tadi goyang, ini kayak semua nyusut
nyusut ke atas gitu. Jadi barang yang lebar pun jadi pendek tapi tinggi gitu. Udah habis makan sirih, selesai, dia diem dulu, dia baca lagi, gue ikutin lagi. Dia suruh gue makan roti yang dicampur sama sirup Orson merah. Botolnya kayak botol temulawak tapi ini warna merah. Sebutannya kalau di Bekasi itu sirup Orson. Roti itu dimasukin ke gelas, 2 roti tawar kosongan, diguyur sirup Orson. Maaf ini, gue bilang gini, makan kong, makan. Gue mikir, ini kalau campur susu masih masuk akal. Ini aneh bro, sirup roti direndam sirup, gue harus makan. Benyenye, udahlah, gue minum roti, gue makan. Pas roti itu gue makan selesai, dia pakai bahasa Sunda yang intinya, lo jaga dia lo ya, awas semua kalau nggak jaga, habis kamu semua. Saya mau harus ikutin. Tiba-tiba suara gue berubah. Waduh, itu pengalaman paling wadidaw saat itu. Untuk pertama kalinya gue ngedenger suara gue tuh berubah banget. Jadi kenapa gue bisa bilang berubah? Saat mengucapkan doa sehabis makan, setelah dia diem, karena kita harus lanjut ke sesi selanjutnya, makan ini dan makan itu. Pas yang abis makan roti sama sirup di dalam gelas, suara gue pas gue gini, waduh, ini bukan suara gue. Tapi gue coba terusin karena sama kayak numpuk, suara gue bukan suara gue bukan suara gue, tapi keluar dari mulut gue. Gue mikir lagi, ini kok gini, sedangkan kuping gue terus kayak ditek kepala gue, kayak ditekan dari kanan kiri, kayak ditumplakin gitu badan gue. Kayak badan gue terasa padet banget. Udah selesai kayak gitu, gue terheran-heran, kayak di mimpi saat itu. Tapi gue tahu itu nyata. Kayak makin lama, kayak seolah-olah mata gue gini gitu. Antara berbayang dan nyata, bukan nyata gue ngeliat makhluk itu enggak, tapi gue ngeliat sekeliling semua itu sama si Ingkong ini pun kayak antara berbayang dan nyata gitu. Gue nggak ngantuk, gue nggak ada efek lapar juga, enggak. Ini gue tegang dulu situasinya, gue bingung ini gue mau ngapain gitu, ini gue diapain gitu. Udahlah, setelah itu badan gue terasa padat, telinga gue kayak ditekan dari kanan kiri, suara gue berubah. Baru habis itu makan bunga sedap malam kalau nggak salah. Ya, kalau nggak salah gue makan itu juga kembang. Habis dia makan begitu, tiba-tiba panas kalau nggak salah. Ruangan itu jadi panas. Dan dia diem lama, baca mantranya lumayan lama. Gue cuma diem. Kok gue mikir saat itu udah setelah yang terakhir ya kalau nggak salah,
Gue mikir, gue kok gini, kok gue ada di situasi ini apa sebenarnya. Gue pikir kalau ketahuan kakak rohani gue abis ini, gue ketahuan ketua kul gue mati, gue ketahuan ketua youth gue abis ini gue. Semua gue inget senior gue di gereja. Duh, mati gue nih, hancur nih gue, diomelin abis gue. Udahlah, minum air putih, minum teh, minum kopi, minum susu, disuruh deh tuh. Itu pokoknya satu item doa semua diomelin, satu item doa semua diomelin, begitu terus. Ya udah selesai kayak gitu, ya udahlah, sesi terakhir dia tanya nama gue, ini makanan terakhir yang harus gue makan dan paling vital. Tiba-tiba dia suruh buka tangan gue disuruh buka gini. Oke, dia bilang, dia nanya gue gini, Wali Songo ada berapa? 9 kong. Ambil 9 butir beras. Jadi bukan beras ya, gabah. Jadi beras yang masih ketutup sama kulit. Gue ambil 9. Hitung lagi. Gue hitung 9 kong. Ya udah, baca ini dulu. Sebutin namanya, nama kamu sendiri. Baru telan semua. Ini yakin kong ditelan semua? Gue nanya gitu. Iya telan. Mau hebat enggak? Ya udahlah, gue pikir gue nggak mau ketakutan lagi. Gue harus lawan mereka. Gue baca 9 tuh gue telan. Gue main biasa aja, gak ada apa-apa. Saat itu ya gue mikirnya masih, aduh, ya udahlah, mau gimana lagi, udah kejadian. Yang penting jangan cerita sama siapa-siapa aja lah, sama orang gereja. Udahlah, gue keluar dari ruangan itu dalam kondisi gue merasanya saat itu mabuk. Gue nggak tahu saat itu mabuk itu gimana karena gue nggak suka minum gitu. Tapi karena sekarang makin kesini gue udah tahu rasanya mabuk itu gimana, ya itu gue mabuk. Pusing malah gue, pusing. Dan sepanjang abis yang makan item pertama sampai terakhir, sekujur badan gue semua itu kayak ada jantungnya. Jadi kayak but kayak bung dek gitu. Jadi semua tuh kayak mau meledak badan gue tuh, muka gue paling utama kayak bangep gitu. Gitu kayak gimana ya gue ngegambarin ya, kayak bengkak gitu, kayak gue merasanya kayak gitu semua. Gue bilang, ini kenapa ini? Pokoknya engkong itu teriak itu kalau saat bilang semua di sini nggak jagain, awas kalian, jagain ini. Pokoknya nunjuknya gini, jagain ini, jagain ini, jagain anak ini, jagain anak ini, sampai mati jagain anak ini. Ini. Semua harus jagain. Tiap dia begitu begini, ini ngomong sama siapa? Waduh, gue bingung banget saat itu. Abis itu keluar ya udahlah, ngobrol-ngobrol. Dia nanya jangan, dia sebelum pas ngobrol itu gue catat doanya kan, karena gue pelupa ya, goblok banget gue catat doanya. Dia kasih satu kantong plastik itu banyak kayak gabah beras gitu. Setiap pagi gue harus makan 9 butir beras. Gue bilang iya, setiap pagi, nggak boleh enggak.
Gue bilang iya. Kiranya udah gue ambil. Gue harus makan 9 karena 9 itu angka sempurna katanya. Yang apa ya, berhubungan sama dia nanya Wali Songo ada berapa gitu. Gue mikir sih ya nggak tahu ya ada hubungan atau enggak, tapi ya saat itu memang gue dengernya gitu. Ya udahlah, udah selesai, gue pamit. Dia nggak ngomong apa-apa, cuma dia nanya reaksi rasanya apa. Gue bilang badan saya kayak mau meledak. Dia ketawa. Gue mikir anjir, lo nggak ngerasain yang gue rasain. Ini badan gue kayak mau meledak. Ya udahlah, selesai kayak gitu. Akhirnya gue ngobrol-ngobrol, teman gue si Robert nih ngajak ke rumahnya lagi, udah kelar, salaman, gue cium tangan. Dia menawarkan lagi yang tadi gue tolak lagi. Gue bilang maaf nggak bisa, mohon maaf, saya tetap seperti ini aja. Ya udah, kiranya gue ngobrol-ngobrol sama temen gue sampai jam 12 lewat kalau nggak salah. Tuh, gue pulang. Gue nggak ada takut sama sekali karena itu udah 2010, udah lumayan banyak pengalaman gue di rumah itu. 2011 ya. Udah selesai kayak gitu. Ya udah, gue akhirnya pulang dengan membawa genggaman beras tadi yang masih kayak gabah itu. Nyampe rumah, gue duduk nonton TV. Gue cuma mikir nih apa sebenarnya besok gue jadi orang yang paling hebat. Oke lah, tidur nggak ada apa-apa sama sekali. Gue bangun pagi, itulah efek sampingnya dari ilmu hitam itu. Gue yang biasanya berdoa, nyerahin diri ke Tuhan, nyawa gue setiap hari, gue udah mulai gak berdoa. Gue ngandelin si berasnya tadi itu, butiran beras gabahnya itu. Tiap pagi gue baca itu, gue tahun 9 biji. Hari pertama gue bangun, di jalan itu gue tidak nangis lagi. Gue jadi orang yang tadinya mata gue sayup, tapi gue selalu datang ke pabrik itu dengan kondisi gue jadi orang yang buas, sinis, makin hari makin, dengan kondisi yang tiap hari mau dibunuh itu. Yang tadinya gue ketakutan, gue jadi ngedenger itu jadi ketawa. Bahkan gue gue menunggu situasi yang kayak gitu. Oke lah, akhirnya berjalannya waktu sekitar hampir 1 bulan, itu gue sudah sangat berani, sangat mentalnya itu udah, aduh gue juga bingung ya ngebayanginnya. Gue bener-bener emosian, jadi emosian yang gue biasanya bisa nahan emosi, bisa sabar, bisa nyari jalan tengah. Saat itu gue udah gak bisa. Pokoknya senggol dikit gue emosi. Wow, jadi panasan. Udah selesai kayak gitu, tiba-tiba ini kayak pengujian. Gue bilang selalu sama teman gue si Robert ini, iya bener ini bikin gue jadi berani sama orang gertak gue udah nggak iya nggak. Gue bilang enggak, ya enggak. Lo mau syukur enggak, ya udah. Gue udah bisa ngelawan orang-orang yang tadinya gertak sambel ke gue, bahkan yang mau ngebunuh gue pun gue bilang ya udah, tungguin aja di luar gitu. Dia giniin pun gue udah nggak mundur. Gue bilang lo maunya apa. Gue udah bener-bener total jadi orang yang beda saat itu. Gue pun nggak nyangka gitu. Gue bilang wih, kok berani gue gitu.
Gue mikir wah nantang maut nih gue, sampai gue dibunuh beneran mati gue. Karena senior gue sekali lagi bilang nggak dipungkirin kamu dipukulin di jalan, atau ditusuk gitu bisa aja. Saya pun pernah dipukulin di sini. Waduh, tapi gue udah nggak mikir ke situnya. Gue pikir kalau gue diapa-apain, ayo kita bertengkar sampai mati. Saat itu gue udah total jadi manusia yang berubah, jadi orang yang pribadinya bahkan diri gue pun nggak kenal. Makin hari gue merasanya suara gue makin berat, makin nggak dikenali. Apalagi kalau gue sudah marah saat itu, kayak gue nggak, kayak gimana ya, marahnya gue nggak gitu, tapi selesai marah itu kadang-kadang gue sampai, hah, kok gue marah kayak gitu ya. Teriaknya itu bukan lagi kayak misalnya orang itu marah sama gue, sebel gitu. Kalau normalnya gue mungkin marah kayak, lu jangan kayak gitu sama gue gitu. Gue misalnya kesel lah digituin, semua orang kesel kalau digituin. Ini marahnya kadang-kadang kayak gue bilang, gue ngerasanya keceplosan, tapi kayak teriaknya kayak, lu jangan kayak gini sama anak ini ya, mati gue samperin lo entar nanti malam. Selesai ngomong kayak gitu, gue kadang-kadang bengong sendiri kayak, waduh, gue ngomong apa ya? Itu mau dibilang halu, tapi saat itu kayak gitu, itu berlaku untuk semua orang, untuk semuanya gitu, untuk pasangan gue yang saat itu, untuk ke keluarga gue, ke siapapun gitu. Gue jadi pribadi yang kayak gitu, dan di waktu-waktu tertentu tuh kayak keceplosan. Tapi gue bukan ngomel, itu bukan mengatasnamakan diri gue, kayak ada orang lain yang pakai mulut ini dengan bilang kayak, jangan kayak gitu loh sama anak ini ya. Selesai ngomong itu gue denger kayak, gue mikir, waduh, gue merinding lagi, anjing lah. Oke, gue ngomong sama temen gue yang si Robert itu, gue bilang, kok ini jadi kayak gini? Udah Tong, tenang aja, lo udah kuat, nggak bakalan ada yang bisa ngapa-ngapain lo. Oke lah, gue mikir kurang otentik gitu, nggak bisa, belum percaya gue bahwa emang gue kuat secara emosi. Emang gue udah yakin bahwa sanggup nih gue ngelawan mereka, tapi gue butuh pembuktian lain saat itu. Gue berharapnya ada situasi yang emang menguji ini gitu. Oke lah, satu ketika gue pulang sore kalau nggak salah, mau menjelang maghrib malam ya kalau nggak salah. Itu belum maghrib, karena kondisi saat itu Pulau Gadung, jalan mau gue pulangnya dari Pulau Gadung, dari Mall PTC ke arah Harapan Indah itu masih lengang karena dulu 2 jalur kan. Tiba-tiba gue pulang, gue naik motor Tiger, itu bongkaran besi udah selesai pekerjaan gue. Tiba-tiba gue lupa motornya apa, tapi dia nyerempet gue gitu. Jadi gue jalan, dia gitu 3 kali, 4 kali. Pertama gue nggak terlalu ngeh, gue bilang orang gila nih. Sekali lagi gue berhentiin, gue ajak berantem.
Jadi gue pribadi yang kayak gitu, tadinya gue gak berani kayak gitu sama sekali. Gue deg-degan bisa ngerem, bisa berhenti dulu biar dia jalan. Ini gue tetep gue deketin dia terus. Baru yang keempat berhenti. Gue berhenti. Kenapa gue mau berhenti? Karena gue ngerasanya udah kurang ajar ini orang. Dia nggak tahu siapa gue saat itu. Lo nggak tahu bro siapa gue. Gue turun berhenti. Gue copot helm bagaimana gue lupa. Gue udah posisinya udah emosi. Itu 2 orang naik motor biasa, nggak matic. Saat itu matic belum se-hype sekarang lah, masih jarang. Gue berhenti parkirin. Dia teriak-teriak, anjing lo, lo ngancurin lo ya barang gue. Karena dia mau nilai bagus, tapi gue kasih nilai jelek karena memang barangnya kurang bagus. Nah di situ gue quality control. Dia nggak terima sama penilaian gue, hasil akhir. Udah selesai kayak gitu, dia maki-maki gue copot helm atau gimana deh ya. Gue emosi, gue buka jaket, gue bilang lu mau apa? Gue bilang, gue itu udah birahi emosinya itu. Gimana ya, emosi mungkin badan panas kali, tapi itu jadi panas sekali badan gue. Gue kayak mau makan orang gitu, kayak emosinya tuh udah kayak itu tuh sesuatu yang gue rindukan gitu. Kondisi kayak gitu kayak seneng gue gitu. Tiba-tiba yang depannya itu kalau nggak salah nggak pakai jaket, yang belakangnya pakai jaket jeans gitu, tetap masih pakai helm, nggak pakai masker. Gue pun enggak. Dia maki-maki agak jauh, nggak terlalu deket juga, jarak 10 meter lah ya, kurang mungkin. Tiba-tiba dia ngeluarin celurit. Gue nggak bermasalah dengan nggak bermasalah gue dengan celuritnya atau dengan asal daerah celurit ini, enggak. Tapi gue mikir, wah celurit, ngeri ini. Dia nggak terima, nunjuk gue. Orang kita kan ya budayanya kalau ada kondisi berantem gitu, kalau belum reda mungkin belum berhenti orang-orang yang lewat, atau mungkin masih diliatin aja gitu. Kalau membahayakan ya nggak berhenti. Tapi mungkin kalau udah gue mati mungkin baru berhenti tontonin gitu. Nggak ada yang berhenti sama sekali. Nggak rame, dibilang sepi, tapi ya masih ada yang lalu lalang ngebut motor. Gue deket Koramil, tapi belum deket Koramil banget. Di situ kan ada Koramil ya, tempat ABRI gitu, yang ada ATM BNI-nya. Tiba-tiba dia nunjuk pakai celurit, ngedeketin gue agak lari kecil. Gue nggak mundur sama sekali. Lo harus tahu itu, situasi itu gue tidak merasa kalah dan tidak merasa terancam. Gue pokoknya bukan pasang badan lagi. Gue mikirnya lo mau jual, gue beli. Kayak gue selalu kalau saat gue marah, mulai hari itu gue nggak tahu inspirasi dari mana, gue bilang kalau lu bikin gue mati, gue bisa bangun lagi. Gue matiin lu, gue hidupin lagi, gue matiin lu. Darah lu gue minum. Waduh, ngeri banget gitu. Itu selalu gue kalau dalam kondisi marah tuh, marah banget, kondisi yang kayak gitu ya, itu ngomongnya kayak gitu. Itu pertama kalinya gue, dan itu rasanya seneng banget saat itu. Tapi kalau gue pikir sekarang, goblok banget gue
dia tunjuk gue, dia nggak gini, dia gini kesini gue nih ke 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 ke, ke perut samping. Saat itu gue belum segemuk ini. Pas dia gitu, begonya gue baru nyadar ketika dia mau melayangkan celuritnya. Gue begini kalau nggak salah, gini ke bawah, kepala gue ke belakang. Si goblok ini, si emosi nggak jelas. Kondisi kayak gini, gue berdiri, dia tetap nyamping ke sini. Tas kena. Lo tau apa hasilnya? Pas kena begitu, gue gini, gue nggak ngeliat sama sekali. Gue begini, masih nggak tahu gimana. Timbul rasa takut itu, biarpun sedikit tapi ada gitu, kayak panik gitu. Itu cepet banget. Tak, begitu gue begini, gue jatuh refleks mungkin ya, karena panik mungkin. Jatuh, gue kebingungan, gue begini nggak berdarah bro. Gini, gue buka baju, nggak berdarah. Begitu gue lihat dia udah kebingungan lihat celuritnya yang bengkoknya itu bukan celurit kan gini ya, nggak bengkok lurus bro, itu mah kartun banget. Ini bengkoknya kayak di ngeotin gitu, jadi posisinya kayak gini. Ini misal celurit ya, ini ujungnya, ini nggak lurus jadi ke atas bro, tapi dia jadi kayak gini gitu. Jadi posisinya bengkok ke samping, jadi kayak dibengkokin pakai tangan gitu. Gue lihat, gue ngerasa gue nggak ketusuk. Gue lihat dia liatin gue, dia panik dengan kondisi celurit yang bengkok kayak gitu, kayak ditekuk gitu. Mental gue naik total. Gue langsung berdiri, gue bilang, lu keluarin semua, lu tusukin ke gue, kelar nggak gue mati, lu yang mati. Nggak pakai banyak ngomong. Habis gue teriak begitu, gue gobloknya teriak tapi majunya pelan-pelan. Dia mundur naik motor, langsung bang. Wah dapet, tapi gue inget banget mukanya. Mungkin kalau ketemu, mungkin pasti gue ketawa-tawa mungkin. Ada perasaan takut juga gitu. Selesai kayak gitu, baru ada orang yang berhenti, nanya lah, kenapa dik? Gue bilang nggak apa-apa, orang mau ngebacok saya, celuritnya bengkok mbak. Ya tapi nggak apa-apa kan, nggak apa-apa lah, tenang aja. Gue ada emosi, sialan, untung saya nggak mati. Jadi antara berani tapi manusia asli gue ada, jadi kayak bertumpuk gitu. Gue ngerasanya kayak kadang badan gue nih yang menjawab siapa, kadang diri gue pun ikut menjawab gitu. Tapi kadang diri gue juga bingung gitu, kayak dengan situasi yang kayak ini beneran kayak gini gitu, ini kok gini gitu. Tapi kadang sombongnya nih keluar, yang gue juga nggak ngerti itu siapa gitu, karena gue ngerasanya ini udah bukan bagian diri gue gitu, yang kayak gitu. Udah gue matiin motor, gue entah gimana, gue udah di motor, gue ngos-ngosan sendiri. Gue merasanya mungkin kalau gue inget-inget sekarang kayak
mungkin itu manusia asli gue baru nyadar gitu. Yang sisi lainnya mungkin baru pergi atau baru ngaso gitu ya. Jadi gue aslinya keluar dan gue ketakutan. Tapi yang gue rasain saat kena bacok itu hanya kayak kepukul gini aja, kayak kena benda tumpul aja gitu, kayak nggak ada tajam perih gitu, nggak ada, kayak gue nggak ngeliat, tapi ya udah kayak rasanya tuh kayak digituin gitu, kayak udah gitu, kayak kena ujung gini aja, dan itu pun nggak sakit gitu, kayak biasa aja, tapi gue yakin itu kenceng gitu, karena gue sampai begini, bener asli begini. Gue maju, gue ngos-ngosan, gue berhenti ke Koramil, Pak. Ada tentara yang jaga saat itu, mungkin piket sore. Gue bilang, Pak, saya boleh ngaso di sini ya? Dia bilang, kenapa, Dek? Gue bilang, saya abis kena bacok di sana, Pak. Saya takut. Saya boleh minta anterin nggak, Pak, sampai Harapan Indah aja? Terus dia bilang, ya boleh gitu. Nanti ya saya anterin sampai Aqua situ, pertigaan besar. Dia bilang ya udah, duduk aja dulu, ngopi nggak? Ngopi, saya bilang enggak. Udahlah, gue cerita. Dia bilang, oh serem juga ya gitu. Iya, Pak, saya juga bingung itu bisa bengkok gimana ya, ada pegangan atau gimana? Enggak sih, Pak. Akhirnya gue ceritain lah, gue lupa namanya, Pak Suprapto atau siapa, gue lupa deh. Akhirnya gue cerita, dia bilang, oh temennya bikin kayak gitu ya, ngelakuin kayak gitu ya, situ dibawa ke orang pintar ya. Oh berarti situ dikasih pegangan, Mas. Oh saya nggak ngerti soalnya, saya bener-bener sendiri jadi saya bingung. Oh ya nggak apa-apa lah kalau buat jaga diri. Oh nggak apa-apa ya, Pak, gue bilang. Terus disuruh ngapain lagi ya, gue cerita semua lah. Dia bilang, ya syukur situ selamat, masih hidup. Kalau ada apa-apa langsung belok aja ke sini. Gue bilang, iya, Pak, terima kasih. Saya soalnya masih ada rasa takut, deg-degan, saya baru sadar. Akhirnya setengah jam ngobrol, itu sampai 4:30 kalau nggak salah, udah mulai macet. Gue baru pulang diantar sama dia sampai Paku gitu, sampai Paku diantar. Gue mau ngasih uang rokok, dia dinolak, dia bilang tetap hati-hati aja gitu, jangan, pokoknya ngebut aja pulang, mau ada yang apa jangan berhenti. Iya, gue bilang iya, Pak, terima kasih, lain kali saya nggak berhenti lagi. Iya, tetap harus pakai logika, Mas, takutnya itu lagi tidak aktif atau lagi lengah, barangnya situ bisa kena. Oh karena dia pun ngejelasin juga gitu, dia sempet juga tahu lah soal hal-hal yang soal jaga diri itu. Udahlah, akhirnya setelah gue sampai rumah, gue mandi, gue baru nangis di rumah dengan kondisi gue ketakutan. Bukan ketakutan dengan hal-hal yang kayak gitunya gitu, hal-hal yang supranatural gitu, tapi gue ngebayangin kondisi saat gue dibacok itu. Jikalau saat itu gue betul-betul kebacok dan itu masuk gitu ke pinggang gue mikir mati gue, apa yang terjadi ya, terbelah lah ini perut gue mungkin gak sampai rumah, mungkin lagi di rumah sakit atau mungkin lagi ditutupin daun pisang di pinggir jalan. Gue nangis, gue coba berdoa, tapi rasa panas itu di badan gue
selalu datang kalau gue di posisi gue berdoa dan gue di gereja, posisi-posisi yang emang gue sedang mau menghadap Tuhan, bahwa gue berdoa ke gereja, ke kul gitu, ibadah yud, badan gue kayak anget panas, gue risih. Dan ya akhirnya pembuktian itu terbukti bahwa memang ilmu hitam itu ada. Dan semenjak dari hari itu gue jadi orang yang beda, jadi orang yang gue pun sendiri nggak kenal siapa gue. Dan akhirnya mulai hari itu ke depannya sudah tidak aneh lagi gue untuk ngadepin hal-hal yang mengancam diri gue. Dan di rumah yang sebelum ada yang gue pegang ilmu kayak gitu sudah angker, begitu gue bawa itu ke rumah, kondisi rumah dari hari gue dimandiin itu ke depannya seterusnya gitu, makin hari makin gak masuk akal. Kayak sering ada yang teriak, sering kebanyakan sering teriak kayak teriak orang marah. Dan pintu kulkas sering kebuka-buka gitu lah, kayak terus orang gedor-gedor kayak buk. Dan ya itulah ya. Dan akhirnya gangguan di rumah setelah gue mandi dan gue pulang, gue jadi ketakutan lama-lama. Udah rumah yang tadinya angker, begitu gue bawa itu ke rumah, mau gak mau pasti makhluk itu juga di rumah itu juga akhirnya tinggal. Dan mungkin bergaul dengan yang lain juga di rumah itu, di lantai 2 dan di kamar yang lainnya. Mungkin jadi akrab dan mungkin bertengkar ya, selek gitu. Jadinya ya berdampak ke gue sebagai manusia satu-satunya di situ. Jadi terganggu dan merasa lama-lama takut gitu, kayak buset, kayak udah nggak wajar gitu di rumah ya kondisinya gitu, bukan taman bermain tapi rumah kok kayak rame gitu, kayak udah bukan hal yang aneh lagi. Jadi kayak udah yang udah saking wajarnya, jadi takut pun gue jadi udah takut gitu. Gue jadi ke dalam, jadi gue pulang kerja selalu pasti di dalam, gue nggak pernah keluar gitu, karena bener-bener senyap banget. Jadi rumah gue itu ya saat itu selalu wangi, tapi wanginya memang bukan wangi yang wajar, tapi yang wangi yang tidak wajar. Ya sedikit banyaknya gue kayak merasa diteror lah ya, merasa terteror gitu dengan kondisi rumah yang akhirnya gue juga yang bikin makin lama makin angker gitu. Kenapa yang gue bawa, kenapa yang gue pegang saat itu tertinggal di situ, jadi tinggal di situ. Dan ya gitulah. Oke lah, sekian dulu cerita dari gue. Moga-moga cerita ini jadi pengalaman buat gue juga pribadi, dan buat lo semua janganlah megang-megang yang kayak gitu-gitu, karena memang ujungnya pasti nggak enak, menjauhkan diri lo dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Pasti kita jadi jumawa, jadi
besar kepala gitu, jadi sombong gitu, jadi mengandalkan kekuatan yang lain selain kekuatan Tuhan sendiri gitu. Dan gue lupa di akhir obrolan gue dengan Kong Basir, selalu setiap gue ketemu sampai terakhir pun, dari awal sampai ketemu terakhir pun, dia selalu ngomong bahwa tidak ada yang bisa melawan atau mengalahkan kamu sama sekali, orang manusia di muka bumi ini, kecuali, gue bilang kecualinya apa ini, kecuali Tuhan sendiri atau Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri ya. Jadi buat gue itu pembuktian bahwa semua apapun yang di dunia ini, lo merasa paling hebat, lo merasa paling kuat, kalahnya cuman sama ya emang ibaratnya sama Tuhan. Kalau udah ngendakin kalah, ya kalah udah nggak bisa dilawan lah kehendaknya intinya. Ya segitu ya dulu dari gue. Semoga cerita gue ini bermanfaat dan ya menghibur waktu-waktu kosong kalian ya yang suka cerita-cerita horor. Ntar gue benerin lagi cara cerita gue biar kalian juga dengerinnya enak gitu. Gue akan bagiin ya sedikit cerita lah pengalaman gue di dunia yang kayak gitu dengan cerita sebagai korban dan cerita sebagai apa ya, aktor atau pelaku di dalam cerita itu sendiri gitu, kayak sebagai apa ya, penjahatnya gitu. Oke lah ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar menuju 10.000 subscriber yang di Christian. Bye.